menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu ada 2 kali, 5 kali 2 kali, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, jadi pernyataan Bang Adian benar ya Mbak? Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Kemarin Adian Napituluh mengatakan bahwa letaknya hubungan antara PDIP atau Megawati dengan Jokowi itu bermula ketika Jokowi meminta untuk perpanjangan menjadi 3 periode itu ditolak. Kemudian mulai dari itulah maka hubungan antara Megawati dengan Jokowi itu mulai retak. Dari situ pernyataan itu sudah diklarifikasi oleh sejumlah awak media. Kemudian dari pernyataan Puan sendiri bahwa itu semuanya tidak benar dan itu adalah salah. Pak Jokowi tidak pernah berkata seperti itu dan Puan merasa tidak pernah Bapak Jokowi mengatakan tersebut. Ya. Dan ini saya pikir ini sesuatu hal yang sangat aneh juga sih menurut saya. Adian Napituluh, sepengetahuan saya itu adalah seorang yang bukan elit ya PDIP, tapi dia sering muncul di media di televisi untuk mewakili atau menjadi juru bicara terkait masalah PDIP atau terkait masalah Jokowi dulu yang dulu dia bela seperti itu. Sehingga dengan adanya keputusan bahwa cawapres Prabowo itu adalah Gibran, itu rame-rame orang-orang PDIP atau dari buzzer PDIP itu mengatakan bahwa Jokowi ini sedang membangun sebuah politik dinasti, bahwa Jokowi ini sudah merusak hukum, bahwa Jokowi ini sudah tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga seperti itu. Dan ini dinarasikan oleh beberapa kader dari PDIP dan khususnya para buzzer PDIP, akun-akun YouTube dari buzzer yang selama ini saya kenal seperti Sewot TV, kemudian 2045 TV itu secara masif sekarang itu menarasikan Jokowi dengan cara yang negatif. Padahal ini adalah sesuatu hal yang saya pikir belum tentu semuanya itu adalah dari Jokowi, belum tentu semuanya itu adalah dari pesanan Jokowi seperti itu. Karena dengan diputuskannya kemarin terkait masalah minimal usia cawapres atau yang berpengalaman itu yang memutuskan MK dengan gugatan atau pengajuan gugatan oleh mahasiswa yaitu Almas, mahasiswa UNS ya, itu Almas menggugat dengan dalih ingin memberikan kesempatan kepada anak muda yang mempunyai pengalaman agar bisa memerintah Indonesia ini lebih awal, karena dinilai orang-orang yang sekarang berada di elit-elit partai itu semuanya itu cara memerintahnya itu tidak sesuai dengan anak muda sekarang, apalagi tahun 2024 ini itu sebagian besar pemilih kita itu adalah pemuda, sehingga itu gugatan Almas seperti itu untuk memberikan kesempatan kepada anak muda. Dan ini sekarang
narasikan dengan narasi bahwa Jokowi ini merubah konstitusi, Jokowi ini merubah, dan kebetulan memang di ketua MK itu adalah ipar Jokowi, dan ini kayak orang mengatakan bahwa puzzle ini sudah dirangkai dan itu memang benar seperti itu. Padahal puzzle itu ketika dirangkai pun itu tidak akan sempurna, bahwa itu adalah suatu fakta seperti itu. Walaupun sudah dirangkai dengan bagus, bahkan itu sudah pas, itu belum sempurna bahwa itu adalah sebuah fakta, karena ada sesuatu hal yang di situ ada beberapa titik yang di situ ada sebuah margin di mana itu adalah sebuah kesalahan. Seperti itu saya pikir. Sehingga elit PDIP khususnya Puan ketika mengatakan bahwa ini tidak benar, sesuatu itu tidak benar, dan bahkan sampai sekarang Gibran itu sebenarnya masih kader PDIP, dan PDIP sendiri pun tidak berani berbuat lebih terhadap Gibran. Ya, walaupun Gibran sudah menyatakan sekarang menjadi cawapresnya Prabowo, tapi ternyata perlakuan kepada Gibran pun tidak seperti perlakuan kader-kader yang lainnya yang langsung dipecat, seperti Budiman Sujatmiko kemarin yang melakukan manuver saja seperti itu aja, dengan ya mungkin tujuan dasarnya ingin rekonsiliasi antara PDIP dan Gerindra, itu ternyata sudah dipecat sebenarnya. Tapi sekarang Gibran itu aman-aman saja, belum dipecat. Dan ini masih menjadi misteri, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh PDIP, apa yang sebenarnya itu dirasakan oleh PDIP. Apakah PDIP merasa bahwa memang mereka ingin bermain dua kaki, atau PDIP ini merasa bahwa memang Gibran ini aset yang perlu dipertahankan seperti itu, sehingga tidak perlu di-kick ya. Kalaupun nanti menang berarti kan PDIP masih berada di jalur kemenangan seperti itu. Ganjar kalah masih menyisakan wakilnya di pemerintahan, karena di situ ada kadernya yaitu Gibran Raka Buming Raka. Sehingga seperti itu. Dan ini perlu ketegasan dari elit PDIP untuk kepada buzzer-buzzer yang selama ini ya mereka sering mengatakan hal-hal yang negatif pada Presiden Jokowi, sering mengatakan sesuatu hal yang kadang itu tidak semestinya, dan bahkan sesuatu hal yang kalau dianalisa itu receh banget itu selalu diungkapkan ya di akun-akun YouTube seperti itu. Sehingga ini saya rasa tidak bagus kalau itu PDIP tidak bisa mengerem, karena saya selama ini berpikir bahwa suara PDIP itu sebenarnya bukan dari suara Puan yang dimunculkan di media, atau bukan suara elit PDIP yang dimunculkan di media, tapi suara PDIP itu wujudnya adalah teriakan para buzzer yang selama ini setelah ada keputusan seperti itu sekarang sudah beramai-ramai secara masif mendiskreditkan Presiden Jokowi. Sehingga kalau PDIP tidak bisa mencegah para buzzer ini, tidak bisa mengatur buzzer ini, berarti saya masih akan tetap berpikir bahwa suara PDIP ya seperti ini, tidak usah munafik seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, saya yakin bahwa itu bukan perkataan dari buzzer sendiri, bahwa itu adalah sesuatu hal yang berasal dari perkataan elit PDIP yang diungkapkan oleh para buzzer-buzzer seperti itu. Kalau sampai sekarang PDIP tidak mampu memberikan klarifikasi yang benar terhadap para buzzer-buzzer itu. Karena ini ya oke lah, mengkritik boleh seperti itu ya, tapi saya rasa itu semakin tidak layak seperti itu. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.